Om Assalamualaikum Swastiastu, warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Namo Buddhaya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Yuda Astina untuk mempresentasikan tentang penyakit ginjal kronis atau yang biasa disingkat PGK. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, anggota kami adalah David Morton Rorong. Yang kedua, saya sendiri Benjuan Kanaan. Yang ketiga, Kade Arinata. Yang keempat, Grista Anastasia L. Suparman. Dan yang terakhir adalah Esther Yasina Beneva. Dengan itu, mari kita mulai pemaparan materi kami tentang penyakit ginjal kronis pada generasi muda. Pada slide kedua ini, kami akan menjelaskan tentang definisi dan latar belakang dari penyakit ginjal kronis atau PGK. Definisi dari PGK sendiri adalah penyakit ginjal kronis di mana fungsi ginjal mengalami penurunan secara progresif selama lebih dari 3 bulan. Kondisi ini ditandai dengan adanya kerusakan ginjal seperti proteinuria atau penurunan laju filtrasi glomerulus atau GFR di bawah 60 mili per menit per 1,73 meter persegi. Hal ini merujuk pada pendapat Fadia dan Aidullah tahun 2022. Kita masuk ke fakta globalnya. Berdasarkan data global, insiden PGK terus meningkat lebih dari 843,6 juta. Kasus PGK tercatat pada tahun 2021 dengan angka kematian akibat PGK mencapai 254.028 kasus pada tahun 2020. Angka ini menunjukkan bahwa PGK bukan hanya masalah kesehatan pada populasi usia lanjut, tetapi juga mulai mempengaruhi kelompok usia muda. Setelah itu, selanjutnya ke slide ketiga, kami akan membahas relevansi tema presentasi ini, baik secara global maupun nasional. Relevansi global, PGK merupakan salah satu penyebab utama kematian di seluruh dunia. Pada kelompok usia muda, kasus PGK seringkali dikaitkan dengan gaya hidup tidak sehat, seperti pola makan tinggi garam dan gula, konsumsi suplemen berbahaya, serta paparan nefrotoksin dari obat-obatan yang tidak diresepkan dengan baik. Relevansi di Indonesia prevalensi PGK mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data dari Riskesdes 2018, terdapat 713.783 kasus PGK secara nasional khusus pada populasi muda. Risiko PGK meningkat akibat kebiasaan seperti konsumsi makanan berbahaya yang mengandung formalin atau boraks, kurangnya asupan air putih, serta konsumsi minuman berenergi. Hal ini menunjukkan bahwa PGK pada generasi muda perlu menjadi perhatian serius karena dapat mempengaruhi kualitas hidup dan produktivitas mereka di masa depan. Selanjutnya pada slide keempat ini kami akan menjelaskan tentang faktor risiko yang berkaitan dengan penyakit ginjal kronis pada generasi muda. Faktor risiko utamanya yaitu ada 3, yaitu diabetes, hipertensi, dan obesitas. Diabetes yaitu kadar gula darah yang tidak terkontrol dapat merusak pembuluh darah kecil di ginjal sehingga mempercepat kerusakan fungsi ginjal. Setelah itu hipertensi, tekanan darah tinggi memberikan beban kerja yang berat pada ginjal menyebabkan kerusakan nefron. Dan yang terakhir yaitu obesitas, berat badan berlebih meningkat risiko diabetes dan hipertensi yang berujung pada PGK. Dan faktor risiko tambahannya terdapat 2, yaitu paparan nefrotoksin dan polusi udara dan logam berat, serta konsumsi makanan berbahaya. Konsumsi obat-obatan seperti NSAID secara berlebihan atau suplemen herbal yang tidak diawasi dapat merusak fungsi ginjal. Setelah itu untuk konsumsi makanan berbahayanya itu kebiasaan mengkonsumsi makanan yang mengandung boraks dan formalin menjadi ancaman yang nyata bagi kesehatan ginjal, terutama di kalangan anak muda.
Dengan memahami faktor-faktor risiko ini, diharapkan generasi muda dapat lebih berhati-hati dalam menjaga gaya hidup dan kesehatan ginjal mereka. Dan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Kak Arinata. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan slide, yaitu menjelaskan promotif. Di sini juga tujuan utama di sini adalah mendorong tindakan positif dalam mencegah penyakit ginjal dengan cara edukasi. Nah, di bagian edukasi ini menekankan pentingnya memberikan informasi yang benar tentang penyakit ginjal, gejala awal, dan cara mencegahnya. Nah, di sini ada penjelasan tentang pola hidup. Setelah mendapatkan edukasi, diharapkan individu akan mengubah pola hidupnya menjadi lebih sehat. Dan di sini ada gambar kaum muda. Nah, target utama dari edukasi ini adalah generasi muda, karena gaya hidup sehat sejak dini sangat penting untuk mencegah penyakit ginjal di kemudian hari. Nah, di sini selanjutnya ada kolaborasi multisektoral. Nah, di sini ada gambar rokok. Dan di sini penjelasannya pada intinya bahwa konsumsi rokok dan alkohol dapat merusak ginjal. Bahan-bahan berbahaya dalam rokok dan alkohol membuat ginjal bekerja lebih keras dan akhirnya rusak. Terus yang kedua, di sini ada gambar ruang terbuka hijau. Nah, di sini dijelaskan kita itu harus lebih sering berolahraga dan melakukan aktivitas fisik di ruang terbuka. Contohnya olahraga sangat baik untuk kesehatan ginjal karena membantu menjaga tekanan darah dan gula darah tetap stabil. Mungkin segitu saja, dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam preventif. Dalam tahap preventif ini itu adalah tahap pencegahan primordial dan primer. Ada dua cara untuk pencegahannya, itu yang pertama kesehatan prenatal. Kesehatan prenatal ini adalah kondisi kesehatan ibu dan janin selama masa kehamilan. Untuk itu perlu adanya edukasi dan perawatan ibu hamil untuk mencegah risiko prenatal seperti preeklamsia yang dapat meningkatkan risiko PDK pada anak. Untuk yang kedua ada screening dini, yaitu proses pemeriksaan atau deteksi awal suatu kondisi atau penyakit pada individu yang tampak sehat atau belum menunjukkan gejalanya. Untuk itu perlu adanya program deteksi dini diabetes, hipertensi, dan obesitas untuk generasi muda dengan riwayat keluarga PDK. Ya, selanjutnya ada pengolahan risiko lingkungan. Pencegahan paparan nefronsi atau misalnya NSAD yang berlebihan dan bahan herbal tanpa pengawasan. Yang kedua ada edukasi tentang bahaya populasi, udara dan logam berat dalam lingkungan yang dapat memicu kerusakan ginjal. Next. Nah, untuk itu kuratifnya itu ada 4. Yang pertama itu ada intervensi medis. Intervensi medis ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis untuk mengatasi masalah kesehatan, seperti pemberian obat, prosedur medis, ataupun terapi. Yang kedua ada AC inhibitor dan ARBS. Ini adalah kelompok obat yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah, mengatasi gagal jantung, dan melindungi fungsi ginjal, terutama pada pasien hipertensi dan diabetes. Yang ketiga ada pengolahan komorbiditas, yaitu penanganan beberapa penyakit yang terjadi bersamaan untuk mencegah komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Nah, yang terakhir ada pencitraan diagnostik. Untuk pencitraan diagnostik dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat radiologi seperti MRI, CT scan, USG, ataupun Next.
Untuk itu, adanya untuk melakukan pendekatan multidisiplin. Seperti yang pertama adanya kolaborasi tim medis. Untuk kolaborasi tim medis ini, pendekatannya multidisiplin yang melibatkan nefrolog, ahli radiologi, dietensien, perawat, dan pekerja sosial yang sangat penting untuk kebutuhan fisik, emosional, dan sosial pasien muda. Yang kedua ada teknologi pencitraan modern. Pencitraan modern di sini itu seperti MRI memberikan evaluasi yang yaitu evaluasi pada fungsi ginjal tanpa invasif, mendukung pencernaan terapi yang lebih efektif. Dan yang terakhir, manajemen psikososial, yaitu dukungan psikologis yang diperlukan untuk membantu pasien muda mengelola kecemasan dan depresi akibat penyakit kronis. Next. Untuk itu dibutuhkannya inovasi terapi, yaitu progressive muscle relaxation. Teknik ini membantu mengurangi fatigue, meningkatkan fungsi fisik, dan menurunkan stres pada pasien hemodialisis. Dan yang kedua itu molecular imaging untuk pemantauan terapi. Molecular imaging ini berbasis PET MRI yang memungkinkan pemantauan progresif penyakit dan respon terhadap terapi. Ini selanjutnya akan dilanjutkan oleh tangan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Untuk ini materinya rehabilitatif, program rehabilitasi. Yang pertama ada latihan fisik. Latihan fisik ini untuk memperbaiki kapasitas fisik dan mengurangi kelelahan pasien muda yang menjalani hemodialisis. Menurut Hasbi dan Sutanta nomor 2020. Yang kedua ada dukungan psikologis. Untuk itu untuk mengatasi dampak emosional dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sekarang kita masuk ke peningkatan kualitas hidup. Yang pertama ada edukasi untuk pasien muda. Ini dimaksud dari edukasi untuk pasien muda ini yaitu memberikan informasi mengenai penyakit ginjal kronis, kemudian pengelolaan diet, dan pentingnya minum obat, serta memahami opsi terapi seperti hemodialisis atau transplantasi ginjal. Ini bertujuan untuk membantu pasien muda memahami kondisi mereka dan meningkatkan kemandirian dalam pengelolaan penyakit, serta mendorong mereka untuk mengambil keputusan yang tepat terkait kesehatan. Dan juga edukasi ini dapat memotivasi mereka untuk menjaga gaya hidup sehat dan mematuhi pengobatan. Kedua, ada melibatkan keluarga. Tentunya peran keluarga ini penting dalam peningkatan kualitas hidup karena dapat meningkatkan rasa dukungan dan kenyamanan bagi pasien, serta memperkuat kepatuhan mereka terhadap pengobatan dan menciptakan lingkungan yang stabil serta suportif untuk proses pemulihan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebagai penutup pada slide ke-14 ini kami ingin menyampaikan kesimpulan dari presentasi kami. Penyakit ginjal kronis pada generasi muda memiliki dampak yang signifikan, baik secara fisik maupun psikologis. Secara fisik, PGK menyebabkan kelelahan kronis, penurunan fungsi organ, dan keterbatasan aktivitas. Sementara secara psikologisnya, PGK menimbulkan kecemasan dan tekanan mental akibat perubahan gaya hidup dan kebutuhan akan terapi seumur hidup. Ini dipengaruhi dari terapi hemodialisis tadi dan juga kenapa dia perlu psikologis tadi untuk membantu pasien agar dapat
hidup seperti normal. Namun, PGK dapat dikelola dengan pendekatan yang komprehensif melalui 4 aspek utama, yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, yang seperti teman-teman tadi jelaskan. Di mana promotif atau edukasi tentang pola hidup sehat, preventif, deteksi dini dan pencegahan faktor risiko, kuratifnya pengobatan seperti penggunaan ACE inhibitor, ARBs, dan terapi hemodialisis, dan yang terakhir rehabilitatif, dukungan fisik dan psikologis untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Kolaborasi multisektoral dan pendekatan multidisiplin adalah kunci untuk mengurangi beban penyakit ini dengan melibatkan tenaga kesehatan, keluarga, komunitas, serta dukungan kebijakan pemerintah. Kita dapat meningkatkan kualitas hidup pasien PGK, terutama pada generasi muda yang masih memiliki potensi besar untuk masa depan. Demikian penjelasan kami mengenai penyakit ginjal kronis pada generasi muda. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Kami harap materi ini dapat menambah wawasan kita semua tentang pentingnya mencegah PGK sejak dini. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Namo Buddhaya.